Selamat pagi siswa kelas 11 MIPA. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran fisika kita, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Sebelum kita membahas materi tentang kesetimbangan benda tegar ini, tentunya Anda masih ingat bahwa pada bab 1 ini di bagian awal kita sudah belajar tentang dinamika rotasi. Kemudian yang terakhir kemarin adalah tentang titik berat. Dan bagian yang ketiga sekaligus menjadi bagian yang terakhir dari bab 1 adalah kesetimbangan benda tegar. Berarti setelah pembahasan kesetimbangan benda tegar selesai, Anda harus mempersiapkan diri untuk penilaian harian yang pertama. Nah, kita mulai saja. Kesetimbangan benda tegar di sini pembahasannya cukup sederhana ya, tapi memang aplikasinya banyak ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak membahas tentang latihan soalnya. Kesetimbangan benda tegar ya. Benda dikatakan setimbang ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut harus sama dengan 0. Nah, dari pernyataan sigma F sama dengan 0 ini bisa kita uraikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah sigma Fx sama dengan 0 dan yang kedua tentunya adalah sigma Fy sama dengan 0. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sigma to sama dengan 0. Nah, untuk sigma to sama dengan 0, kita bebas menentukan porosnya. Ya, jadi, apabila memang benda itu berada dalam keadaan setimbang, maka sigma to di semua titik sebagai poros harus memperoleh nilai yang sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal. Ini soal yang pertama. Seseorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal licin dengan sudut kemiringan tertentu seperti tampak pada gambar. Berat tangga 300 Newton dan berat orang 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter, sesaat sebelum tangga itu tergelincir, maka koefisien gesekan antara lantai dan tangga adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama tetap kita harus menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dalam hal ini adalah tangga. Ya, jadi di sini fokus utama kita adalah bendanya, yaitu tangga. Kita mulai dari yang pertama. Di sana dikatakan bahwa tangga punya berat. Ya, jadi sambil Anda mengingat kembali materi di awal, saya pernah membahas tentang review jenis-jenis gaya. Kita urutkan saja dari yang nomor 1, yaitu berat. Di sini ada dua berat tangga dan berat orang. Berat tangga, karena tangga ini adalah homogen, berarti titik berat dari tangga ada di tengah-tengah tangga. Maka gaya berat tangga kita gambarkan tepat berada di tengah benda. Seperti ini. Ini W tangga. Kemudian berat orang. Di sini dikatakan orangnya dapat naik sejauh 3 meter. Nah, sekarang cek dulu nih. Kalau kita lihat gambar, dari atas lantai menuju ke puncak tangga yang bersandar pada dinding, ini 4 meter. Sedangkan dari tembok menuju ke ujung tangga yang terletak pada lantai, ini 3 meter. Berarti panjang tangga keseluruhan berapa? Ya, gunakan Pythagoras. 3, 4, 5. Ya, berarti panjang tangga itu 5 meter.
Berarti kalau orangnya sudah bisa naik sejauh 3 meter, maka W punya orang itu ada di sebelah kanan WT atau di sebelah kiri WT. Bagaimana? Berarti berada di sebelah kiri. Ya, inilah WO. Berikutnya, ingat jenis gaya yang kedua. Setelah benda punya berat, gaya yang berikutnya adalah apakah benda itu nempel pada sebuah bidang. Apakah tangga nempel dengan bidang? Ya, nempel. Kalau enggak nempel, berarti tangganya terbang. Tangga nempel dengan apa? Yang pertama, tangga nempel dengan lantai. Berarti ada gaya normal yang keluar dari bidang. Bidangnya adalah lantai. Berarti arahnya tegak lurus bidang keluar dari bidang. Di sini. Ya, ujung tangga ini saya beri nama A, maka ini adalah NA. Nah, kemudian tangga tidak hanya nempel di lantai, tangga juga nempel di dinding. Berarti ujung tangga yang di sini saya beri nama titik B juga punya gaya normal. Arahnya kemana? Tegak lurus bidang, keluar dari bidang. Bidangnya adalah dinding. Tegak lurusnya mendatar, keluar. Nah, berarti inilah NB. Selanjutnya, gaya yang ketiga. Apakah ada gaya gesek di sana? Kita lihat bagian lantai ada keterangan lantai kasar. Berarti ada gaya gesek di titik A. Andai kata tangga ini bergerak akibat ada orang yang naik, ya, kemana tangganya akan bergerak? Ya, jadi kalau misal ini tangga dinaikin orang gitu ya, kan nanti lama-kelamaan akan nyelorot kalau nggak ada yang megangi. Makanya kalau ada orang mau naik tangga biasanya minta tolong orang lain untuk memegangi bagian bawah sini supaya tangganya tidak tergelincir. Nah, kemana arah tergelincirnya? Apakah tangganya ketika dinaiki akan bergerak seperti ini? Tentu saja tidak ya. Nah, posisi yang namanya tangga tergelincir adalah ketika dinaiki tangga akan bergerak seperti ini. Nah, berarti titik A akan bergerak ke arah kanan. Karena titik A akan bergerak ke arah kanan, maka arah gaya geseknya berlawanan dengan gerak benda. Gaya geseknya ke kiri. Seperti ini. Ya. Sampai di sini sudah cukup jelas urutan-urutan menggambar diagram gaya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Pertama, lihat ada gaya berat, gambarkan dulu. Ada benda nempel dengan bidang, gambarkan gaya normalnya. Cek bidangnya licin atau kasar. Kalau kasar berarti ada gaya gesek. Kalau yang licin berarti nggak ada. Untuk gaya yang berikutnya, karena kita nggak ada tali di dalam gambar, berarti inilah diagram gaya yang akan kita pakai. Nah, sekarang kita gunakan syarat-syaratnya tadi. Ya. Informasi-informasi yang kita punya di sini, gambar yang sudah ada akan kita pakai untuk membuat persamaan-persamaan. Sebelumnya, supaya tidak ada yang kelewat ya, di sini saya tuliskan dulu W tangganya, ingat 300 Newton, W orangnya 700 Newton. Kemudian orang dapat naik sejauh 3 meter. Ya. Di sini kita kasih keterangan karena posisinya miring ya, berarti kalau ini adalah X, ke atas biasanya Y,
yang posisi miring kita biasanya pakai R ya. Kita pakai istilah R orang itu 3 meter diukur dari bawah. Yang ditanyakan adalah mu. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, sigma F. Tadi sudah saya katakan diuraikan menjadi 2, ada sigma Fx sama dengan 0 dan ada sigma Fy sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat diagram gaya yang sudah kita buat. Ada F, ada Na, ada Wt, Wo, dan Np. Kita kelompokkan yang X dengan yang X, yang Y dengan Y. Kita mulai dari gaya yang terletak pada sumbu X. Ada Nb dan ada F. Nb ke kanan, F ke kiri. Ya. Hanya ada 2, berarti karena resultan NB dengan F itu akan sama dengan 0, maka NB yang ke kanan harus sama besar dengan F yang ke kiri. Nah, kemudian gaya gesek. Gaya gesek itu rumusnya apa kemarin? Waktu kita membahas tentang macam-macam gaya. F sama dengan mu kali N. Karena gaya gesek ini bekerja pada tangga titik A, ya, ujung titik A, berarti gaya normalnya juga pakai Na. Nah, ini kita simpan dulu ya, persamaan NB sama dengan mu kali Na. Kemudian untuk yang sigma Fx sudah selesai. Kita lanjutkan ke sigma Fy sama dengan 0. Ada Na ke atas, ada Wo ke bawah, ada Wt ke bawah. Berarti sekarang persamaannya menjadi semua yang ke atas harus sama dengan semua yang ke bawah. Maka kita sudah memperoleh persamaan Na sama dengan Wo plus Wt, berarti 700 ditambah 300 ketemu nilai 1000 Newton. Nah, Na-nya sama dengan 1000 Newton. Sekarang kita lanjutkan dengan syarat berikutnya, yaitu sigma to sama dengan 0. Kita tuliskan di sini. Sigma to sama dengan 0. Nah, untuk menggunakan persamaan sigma to sama dengan 0, berarti kita harus pilih satu titik sebagai poros. Nah, bebas nih mau pakai titik mana sebagai poros. Yang penting porosnya terletak pada tangga. Mau pakai titik A boleh, mau pakai titik B boleh, mau pakai titik di tengah-tengah juga boleh. Tetapi saran saya, pilihlah titik di ujung ya. Bisa pakai titik A, bisa pakai titik B. Prinsipnya adalah ketika kita mau menghitung torsi, maka titik di mana poros kita pilih, kemudian di situ ada gaya, berarti gaya-gaya yang bekerja pada poros akan mempunyai torsi sama dengan 0. Sehingga untuk menyederhanakan hitungan, saran saya pilihlah satu titik di mana paling banyak gaya bekerja. Dalam hal ini adalah titik A. Maka kita akan gunakan titik A sebagai poros. Persamaannya menjadi sigma to A sama dengan 0. Maka torsi yang disebabkan oleh F dan Na akan sama dengan 0 karena bekerja tepat di poros. Sehingga yang kita perhitungkan adalah torsi yang disebabkan NB, torsi yang disebabkan Wo, dan torsi yang disebabkan oleh Wt. Sekarang kita lihat dari 3 gaya tersebut ya. Ini saya anggap sebagai tangga. Porosnya di sini
Kalau tangga ini saya tarik dengan gaya sebesar NB, kemana akan berputar? Seperti ini ya. Nah, berarti akan berputar searah jarum jam. Sedangkan WO dan WT, ini WT, kemudian WO seperti ini, akan menyebabkan tangga berputar berlawanan arah jarum jam. Maka paling mudah adalah kita pisahkan yang searah jarum jam itu di ruas sebelum sama dengan atau di sebelah kiri sama dengan, yang berlawanan arah jarum jam kita letakkan di sebelah kanan sama dengan. Maka persamaannya menjadi sigma tau A sama dengan 0 ini kita ubah menjadi NB dikali lengan gaya NB akan sama dengan WO kali lengan gaya WO ditambah WT kali lengan gaya WT. Nah, sekarang NB. Ingat, NB adalah mu kali NA. Mu, NA-nya adalah 1000. Lengan gaya NB, mana yang merupakan lengan gaya? Ingat kembali materi torsi ya. Di sini titik porosnya adalah ini, tarik tegak lurus ke sini, lurus ke sini. Yang tegak lurus adalah ini. Nah, berarti inilah LNB. Dalam hal ini sejauh 4 meter. Kemudian sama dengan WO 700. Lengan gaya WO prinsipnya juga sama. WO tarik lurus ke bawah, diperpanjang. Yang tegak lurus inilah LWO. Berapa LWO-nya? Ya. Untuk LWO saya pindahkan di sini. Jadi ini adalah tangga, kemudian ini WO. Ingat, sudah naik sejauh 3 meter ya. Yang akan kita cari adalah inilah LWO. Kita peroleh dari mana? LWO sama dengan, ingat di sini ada sudut alfa ya. Kita mau cari LWO, pembentuk sudut, berarti pakai sin apa cos? Ya, masih ingat ya? Berarti pakai 3 kali cos alfa. Cos alfanya berapa? Cos alfanya berapa? Lihat gambar awal tadi. Gambar tangga keseluruhan. Ini 3 meter, ini 4 meter. Cos sisi di samping bagi sisi miring ya. Cos samir. Berarti cos itu samping miring. Sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti LWO sama dengan 9/5 meter. Kita masukkan di sini 9/5. Kemudian lanjut, W tangga 300. LWT-nya prosesnya sama, turun ke bawah, berarti yang segini ya. Tangga kan pas di tengah-tengah, berarti lengan gaya WT pas di tengah-tengah dari 3 meter, yaitu 1,5, atau bisa juga kita tulis 3/2. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 4000 mu sama dengan, coret 1, 70 bagi 5 jadi 14 ya. 14 kali 9 ini 6, 3 tambah 9 126 tambah 01 ya, ditambah 150 bagi 150 kali 3 450.
tinggal kita jumlah 4000 mu sama dengan jumlah ya 1 7 1 0, berarti mu sama dengan 1710 dibagi 4000. Oke, ketemu 0, kalau di rumah sih pakai kalkulator bisa ya, tapi nanti kalau ulangan di sekolah jelas nggak mungkin saya izinkan pakai kalkulator. Oke, berarti silahkan pakai porogapit ya, 1710 dibagi 4000 ini biar gampang. Ini saya bagi 4, maksud saya dibagi 1000 jadi 4, ini juga dibagi 1000, berarti sekian ya, 1,71 akan kita bagi 4. Jelas nggak bisa, berarti 0, berarti di sini kita pakai 17 bagi 4, kita pakai 16 ya. Sisa 1, turun ke bawah 1, berarti 11 dibagi 4 kita dapat nilai 2 ya. Ini 8 dikurangi dapat 3, turun ke bawah lagi 0, 30 dibagi 4 ya, kita dapat 7, di sini 28, sisa 2, 20 bagi 4 5. Nah, 0,4275 ini jawabannya. Oke, ini contoh soal yang pertama.